Salat Idul Fitri berjamaah. Mudah-mudahan hanya kita bersih dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian yang masih di perjalanan untuk kiranya mempercepat langkahnya menuju ke Masjid Baitur Rahim, karena insyaallah bentar lagi kita 15 menit lagi insyaallah kita akan melaksanakan Idul Fitri secara bersama-sama. Ini adalah gagasan dari masyarakat semuanya dalam pelaksanaan Idul Fitri ini, ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berlanjut lancar dan bisa selesai dengan keharapan kita semuanya. Sekali lagi yang baru hadir, monggo Pak untuk cuci tangan yang ada di samping kanan samping kiri, kemudian pakai masker, ya. Yang sudah kami siapkan cuci tangan dan sabunnya sudah ada tergantung di sana, ya. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, akbar, walillahil hamd. Yang sudah disiapkan Allahu akbar, pada Bapak Ibu yang baru hadir, kiranya memakai masker dan cuci tangan yang sudah disiapkan oleh yang mana niatnya yaitu usolli sunnatan li Aidil Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sekali lagi niatnya adalah usolli sunnatan li Aidil Fitri raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama nanti akan ada 7 takbir. 7 takbir, di antara sela-sela takbir itu ada tasbih. Kita akan membaca tasbih yang lafaznya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi tasbihnya sebanyak 6 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua terdapat 5 kali takbir. Begitu juga di antara sela-sela takbir kita akan membaca tasbihnya yang berbunyi sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian begitu sehabis sholat, nanti sehabis salam insyaallah imamnya akan membaca doa pendek, kemudian naik Bilalnya untuk memanggil khatib, kemudian khatib berkhutbah. Itulah rangkaian kita sholat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ingat kembali setelah setahun kita melaksanakan sholat Id ini. Kemudian insya Allah sholat Id kita akan laksanakan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu bagi bapak-bapak kaum muslimin yang masih ada di rumah ataupun masih dalam perjalanan agar dapat mempercepat kehadirannya ke masjid kita ini. Kemudian saudara-saudara kami yang sudah hadir di lapangan kita ini, mohon ditertibkan saf kita, mana yang masih kosong agar dapat diisi di depan yang masih kosong, agar sholat kita tertib dan diterima Allah mudah-mudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kawan-kawan, saya sedang sholat. هذا يوم الشريف وهرم الصيام من الفطر وتصرف على فتحية من رحمكم الله. إذا صعد الختيم على
أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم قلف لنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فسيرهم على معالم الدين رحمة لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Linnasi yunbidhuhim kaidal syaitan wa yunjihim min azabin nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar wa man tabi'a bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Usikum bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin, sidang Id yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, karena pada hari yang mulia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan,
keimanan oleh Allah SWT. Nikmat yang besar dan banyak yang kita rasakan ini merupakan bukti bahwa Allah tiada pernah melupakan kita sebagai makhluk ciptaannya. Udara yang kita hirup, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, bahkan jantung yang selalu berdenyut yang kita sendiri tak bisa menghitung berapa banyak jumlah denyut jantung tersebut. Semuanya itu tidak luput dari perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhan. Sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datang tambahkan banyak lautan itu, maka tidak dapat untuk menghitungnya. Sedangkan tugas kita sebagai makhluknya ialah dengan tidak lupa mengucapkan rasa syukur dan berubudiah kepada Allah sebagai tanda bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan sangat menyadari betapa butuhnya kita akan perhatian dan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu ingkar nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam kita tiap bahwasanya kita permohonan kepada Allah akan disampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Beliau berkata, karena berkat perjuangan yang gigih dan penuh sabar yang telah beliau lakukan, telah berhasil membawa umat manusia dari zaman kejahilian kepada zaman ilmiah dan zaman yang beradab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hari ini kalimat takbir dari mulut umat Islam bergema di mana-mana. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan syukur yang bercampur gembira lantaran mereka telah beridul fitri atau kembali kepada kesucian atau fitrah. Kalimat di atas terdiri dari dua kata, yaitu kata Id yang berarti kembali atau hari raya, dan kata Fitri yang berarti kesucian. Dengan demikian, Idul Fitri dapat diartikan dengan hari perayaan umat Islam atas keberhasilannya kembali kepada kesucian diri layaknya seperti bayi yang baru dilahirkan. Adapun landasan hukum pelaksanaan Salat Idul Fitri tersebut adalah sebuah riwayat dari Anas ibnu Malik yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari khusus yang merupakan hari raya bagi mereka. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kedua hari ini hari apa? Penduduk Madinah menjawab, pada 2 hari ini akan mengadakan perayaan, bergembira dan bermain-main sejak zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah SWT telah mengganti kedua harimu ini dengan 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibnu Hanbal. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ia bersama-sama Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Ibnu Khattab memulai sholat Idul Fitri. Sholat ini diadakan sebelum khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Ramadan adalah bulan memberikan pertolongan dan bulan ketika Allah menambah rezeki bagi mereka yang beriman. Siapa saja yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka,
maka dosa-dosanya akan diampuni dan dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun juga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan kami yang tidak memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa? Rasulullah SAW menjawab, Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi sebutir kurma, seteguk air atau sedikit susu yang di bulan yang awalnya penuh rahmat, pertengahannya penuh keampunan, dan akhirnya terbebas dari api neraka. Siapa saja yang meringankan beban seorang hamba, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan dimerdekakan dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan adalah bulan beramal dan beribadah. Semua umat Islam berlomba-lomba untuk beramal. Namun bukan berarti dengan berakhirnya Ramadan berakhir pula beramal. Khususnya kita dapat mempertahankan ibadah-ibadah yang telah dilakukan selama 1 bulan. Ibadah-ibadah yang harus kita pertahankan dan lestarikan tersebut adalah 1. Puasa. Bila puasa pada bulan Ramadan, puasa adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan selama 1 bulan penuh. Maka di luar Ramadan disunatkan kepada kita melakukan puasa pada hari-hari tertentu, seperti puasa 6 di bulan Syawal, puasa Senin dan Kamis, puasa pertengahan bulan tanggal 13, 14 dan 15. Puasa merupakan ibadah yang memiliki banyak manfaat. Selain itu, kesehatan juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Manfaat besar dari puasa juga akan dapat dilihat dari dialog yang terjadi antara Abu Umamah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan padaku amal yang akan dapat menjamin diriku memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat dan masuk surga kelak. Rasulullah menjawab, puasa. Abu Umamah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama atau serupa, tetapi sama saja jawaban Rasulullah, yaitu puasa. Puasa yang dilakukan oleh Nabi SAW tersebut tentunya bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi lebih dari itu, puasa yang dilakukan dengan keimanan dan penuh perhitungan. Bila hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, inilah puasa yang disinyalir oleh Nabi SAW dalam hadisnya, man kamil saimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Mereka yang benar-benar puasa akan senantiasa mempusatkan totalitas dirinya, tidak saja dari makan, minum dan syahwat, tetapi juga mempuasakannya dari segala yang membatalkan pahala puasa. Adapun yang membatalkan pahala tersebut, sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah SAW, adalah berdusta atau berkata bohong, memfitnah, bersumpah palsu, membicarakan orang, dan melepaskan pandangan kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa seperti ini adalah yang dapat menghapus dosa-dosa pada masa silam. Bagaimana disebutkan Nabi SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berakhirnya bulan puasa bukan berarti berakhir pula ibadah puasa kita. Puasa tetap dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang biasa disebut dengan puasa sunat. Puasa-puasa ini tidak kalah pentingnya dan banyak pula manfaatnya. Kedua, salat. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat
berikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Umat Islam diperintahkan untuk solat karena solat adalah tonggaknya dari Islam. Ketiga, zakat dan sedekah. Ibadah sosial ini banyak dilakukan oleh umat Islam di luar Ramadan. Ibadah ini dapat menjadikan manusia memiliki sifat kepedulian sosial atau dermawan. Meskipun harta diperoleh melalui jerih payah kita, tetapi dalam harta tersebut terdapat hak orang lain, seperti hak fakir miskin, hak masjid, dan hak anak yatim, dan lain-lain. Ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, wa fi amwalihim haqqan linnasi wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang yang tidak mendapat bahagian. Zakat merupakan ibadah yang sangat banyak dibicarakan dalam Al-Quran. Pada paling tidak ada 82 kali pengulangan pembicaraan zakat di dalam Al-Quran. Abu Bakar Siddiq yang melihat antara sholat dan zakat tidak dapat dipisahkan, sehingga dia memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sikap ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW an Abi Umar anna Rasulullah SAW amirtu an qutilan nas hatta yadhhar an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa itu zakah wa bila ba'lul dzalika asu minni bima'ahum amwaluhum ila bil haqqi islam wa hisabuhum ala Allah. Riwayat Bukhari Muslim. Atas dasar inilah zakat tidak boleh dipandang remeh. Bila zakat ini telah dibayarkan oleh seluruh umat Islam, ditambah lagi kesadaran yang tinggi untuk bersedekah, berinfak dan berwakaf, insyaallah segala problem sosial ekonomi umat dapat diatasi dengan baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Oleh sebab itu, di samping melestarikan nilai-nilai Ramadan, kita berupaya melakukan peningkatan dalam bidang amal. Untuk melakukan peningkatan amal tersebut dapat diupayakan melalui 6 cara, yaitu pertama, musyaratah atau komitmen dan tekad yang bulat. Artinya mengawali bulan Syawal, bulan peningkatan ini, hendaknya kita memiliki komitmen dan tekad yang bulat bahwa kita betul-betul akan berupaya meningkatkan amal. Kedua, muraqabah, yaitu memantau diri atau merasakan bahwa Allah memantau diri kita. Jika sikap ini dimiliki, tentu kita tidak akan main-main dalam melaksanakan tekad tersebut, sebab Allah akan senantiasa melihat keseriusan tekad kita. Ketiga, muhasabah, yaitu melakukan introspeksi sejauh pelaksanaan tekad yang diikrarkan tersebut. Apakah terlaksana dengan baik atau terlaksana tetapi dipenuhi dengan kelalaian? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah,
ركعتين جميعة رحمكم الله. الصلاة سنة للفتية ركعتين جميعة